Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baiklah rekan-rekan, kembali lagi dengan saya Tegar Arobi bersama Ngopsar, ngobrol santai bersama Basarnas. Kali ini kita kedatangan rekan saya dari kantor pencarian dan pertolongan Jambi bernama Rezidan Dwi Panca. Oke, boleh diceritakan nggak kalau bagaimana sih memaknai nilai-nilai ASN berakhlak di kantor Jambi itu? Kalau izin menjawab ya Mas. Kalau menurut saya sih eh, untuk mewujudkan nilai ASN berakhlak di lingkungan kantor itu ya, nilai berakhlak itu bukan hanya dijadikan sebagai slogan aja ya. Kalau menurut saya sendiri saya jadikan pedoman dalam saya berkegiatan sehari-hari di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja. Seperti contohnya pada saat ada orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan pertolongan, kita pun harus sigap, cepat tanggap dalam menanggapi hal tersebut. Nah, itulah eh, wujud nyata dari berakhlak yang orientasi pelayanan dan loyal. Itu aja Mas. Menurut Rezidan, nilai apa sih yang paling dominan ketika melakukan tugas-tugas SAR di lapangan? Kalau menurut saya sih orientasi pelayanan ya Mas. Karena seperti pada saat ada suatu bencana atau kecelakaan, kita harus melayani dengan cepat dan sigap, seperti untuk mewujudkan quick response dan quick action ya. Itu saat kita turun ke medan operasi juga bukan karena kewajiban, tapi juga panggilan jiwa, kepedulian juga Mas. Dan juga saya melihat nilai adaptif ya, karena juga kita harus adaptasi dengan teknologi yang baru. Terus kita juga harus adaptasi sama masyarakat dan lingkungan di sekitar tempat kita operasi itu Mas. Kalau boleh nih Mas, boleh nggak sih Mas Rezidan ngasih contoh gitu nilai-nilai ASN yang berakhlak ketika melakukan operasi penyelamatan? Uh, Kalau sebagai contoh ya, seperti kemarin tuh ada kejadian yang baru-baru ini yang Iya. di Rinjani tuh, Ya, betul. nyelamatin orang Brazil Juliana tuh. Itu dengan cuaca yang buruk, peralatan terbatas dan personil yang juga ya bisa dibilang yang keahliannya untuk menyelamatkan itu ya terbatas juga ya. Di situ kita bisa melihat poin kolaboratif, akuntabilitas, terus juga manusiawi juga ya. Jadi kita di situ walaupun dengan keadaan seperti itu, kita bukan hanya menjadi penyelamat, tapi juga kita bisa jadi penyambung harapan bagi keluarga korban lah. Jadi kita memberikan harapan bahwa korban ini dapat selamat gitu dengan kolaborasi antara personil SAR dan potensi lainnya. Itu sih. Kira-kira Pak, ada tantangan nggak dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak di kantor Basarnas? Kalau tantangan sih ada ya. Kalau misalnya kita lagi menjalankan operasi nih, pasti ada tekanan kan ke psikis sama fisik kita. Itu bisa juga munculin ego sama emosi antar satu sama lain. Nah, tapi kalau itu kita sebagai ASN yang berakhlak, kita juga harus saling mengingatkan agar tidak terjadi perpecahan antara kita dan perselisihan yang bisa mengacaukan semuanya. Kira-kira ada pesan nggak untuk para ASN di lingkungan Basarnas? Kalau pesan dari saya ya, untuk rekan-rekan ASN jangan takut sama tantangan, karena dari tantangan itulah kita bisa belajar dari untuk kita mempraktekkan nilai-nilai berakhlak itu. Kita bisa mewujudkannya ketika kita berada di lingkup masyarakat. Kita mewujudkannya dengan kerja nyata, dengan keikhlasan serta
hati nurani dalam menjalankan tugas kita sebagai rescuer. Oke, menurut Anda nih bagaimana para ASN Basarnas itu bisa menjadi teladan yang baik buat masyarakat? Untuk menjadi teladan yang baik untuk masyarakat harus diwujudkan dengan kerja nyata, bukan hanya sekedar omongan, tapi juga harus dilakukan secara perlakuan yang nyata dengan profesionalitas dalam mengemban tugas. Dari situlah kita dapat mempraktekkan nilai ASN berakhlak agar bisa dipercaya oleh masyarakat. Itu ya mas. Oh begitu ya mas ya. Ya. Gimana mas? Minum dulu mas. Oh iya. Tadi nih mas. Oke, baiklah rekan-rekan. Mungkin segitu saja yang bisa rekan saya sampaikan. Mungkin di lain hari kita bisa lanjut lagi ngobrol santai bersama Basarnas. Sekian dari kami. Terima kasih.